Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Atikotul Fitria yang saya hormati selaku dosen tutorial online bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, dan tak lupa pula salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Fajar Aryadi Suwardi dari jurusan Ilmu Hukum UP BJJ Makassar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk memberikan gagasan terkait protokol kesehatan 5M dan kesehatan imun untuk hadapi varian baru COVID-19. Meski sudah lebih dari setahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia, tak terkecuali Indonesia yang sedang mengalami penyebaran kasus COVID-19 yang meningkat secara pesat akhir-akhir ini, membuat seluruh masyarakat merasa prihatin. Pasalnya, upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali dapat terganggu. Saat ini terdapat 5 varian of concern atau VOC, varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di dunia, yakni varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, varian Brasil, dan varian California. Suatu varian disebut VOC jika sudah terbukti secara penelitian ada 1 atau lebih 3 efek yang dikhawatirkan, yakni lebih mudah menular, lebih mematikan, dan membuat efektivitas vaksin berkurang. Varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia, baik dari kasus impor maupun transmisi lokal, yakni varian dari Inggris, Afrika Selatan, dan dari India. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus. Ancaman virus corona yang terus menyerang secara bertubi-tubi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M? Untuk membantu pencegahan penularan virus corona, ada 5 protokol kesehatan 5M, yaitu yang pertama mencuci tangan, kemudian yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Rutin mencuci tangan
hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Hal itu semua untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya. Gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Kemudian yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker atau beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, Center for Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Kemudian terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Kemudian merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Kemudian ruangan sempit. Dan yang terakhir, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Adapun yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian,
terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona atau COVID-19. Nah, kemudian yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapas virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga memberikan dan mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian. Nah, demikianlah gagasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua agar dapat terhindar dari varian baru COVID-19. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.